Ya pemirsa, motor milik anggota polisi Raib saat diparkir di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Pelaku kabur dengan mendorong motor korban setelah berhasil membobol gembok. Pelaku curanmor menggasak motor anggota polisi yang terparkir di rumahnya di wilayah Sindangkarsa, Tapos, Depok, Jawa Barat. Pelaku masuk dengan merusak gembok pagar. Setelah berhasil membobol kunci stang, pelaku membawa kabur motor dengan didorong. Pencurian pertama kali diketahui ayah korban saat hendak ke masjid. Ayah korban curiga melihat pintu pagar terbuka dan mendapati motor anaknya Raib dari garasi rumah. Ya, kejadiannya waktu sebelum subuh jam 4 kurang berapa gitu. Kita kan kata mau berangkat ke musola. Tahu-tahu kan pintu udah terbuka. Kunci dibuang udah. Aksi pencurian ini menambah daftar panjang kasus curanmor di Depok. Diharapkan kasus ini dapat menjadi perhatian serius pihak berwenang untuk segera meningkatkan keamanan dan patroli. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video aksi premanisme oknum juru parkir resmi minta tarif parkir salah satu pemilik kendaraan roda 4 di pinggir jalan. Saat dimintai karcis, oknum jukir justru arogan, berteriak menantang dan memanggil preman menghampiri mobil korban yang aksinya sempat terekam ponsel. Foto sok teh, nama sana mau karcis nak. Ya foto sok teh, nama sana mau karcis nak. Aksi premanisme kembali menjadi sorotan warga Bandung. Usai video oknum juru parkir minta uang terhadap pengendara yang parkir di pinggir jalan. Beragam komentar warganet membanjiri unggahan video viral tersebut. Mirisnya, oknum juru parkir tersebut mengenakan rompi oranye layaknya jukir resmi dari Dinas Perhubungan. Selain bersikap arogan, tak terima aksi premanisme direkam pengendara. Pelaku sempat ingin merebut ponsel korban. Meski membawa kertas diduga karcis, oknum jukir enggan memberikannya pada korban. Ia pun mengatakan jika uang parkir yang diminta akan disetorkan ke petugas Dishub Kota Bandung. Wali Kota Bandung menanggapi video viral. Dia mengaku salah, tapi kita juga manusia, Pak Pembes, bijaksana bijaksini. Kita kasih dulu, bukan ampunan ya, kita kasih dispensasi, nggak langsung dipecat. Berharap bahwa semua bisa teratasi dengan baik, Pak. Jadi ya mungkin pertama mah edukasi dulu, kalau tidak bisa edukasi ya tangkap saja. Satgas anti premanisme yang meliputi berbagai unsur hingga TNI dan Polri diharapkan bisa bertindak tegas, memberikan sanksi yang membuat jera pelaku agar hal serupa yang meresahkan warga tak kembali terulang. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Sejumlah pengunjung pameran kebudayaan dan keagamaan Indonesia Arab Saudi pingsan saat antrean masuk ke area pameran di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Panitia terpaksa menutup sementara pameran mencegah korban bertambah. Wanita pengunjung pameran kebudayaan dan keagamaan Indonesia Arab Saudi pingsan saat antre bersama ribuan pengunjung lain di Kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Panitia dibantu pengunjung lainnya mengevakuasi korban ke dalam gedung. Antrean terjadi karena membludaknya jumlah pengunjung. Karenanya, panitia pameran terpaksa membatasi jumlah pengunjung yang masuk. Akibatnya, panitia terpaksa menutup sementara pameran untuk menghindari pengunjung yang pingsan. Banyak pengunjung kecewa karena tidak bisa melihat pameran meski sudah lama mengantre. Padahal tidak sedikit yang datang dari luar kota. Pameran kebudayaan dan keagamaan digelar pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sebagai penanda tonggak sejarah baru dalam diplomasi budaya kedua negara. Jam 10 tadi kita nyampe sini langsung ngantri, cuman kepotong zuhur, ini kan ditunda sampai jam 2. Dari jam 2 kita baru ngantri lagi tuh, jam setengah 3 ya? Setengah 3. Abang jauh-jauh dari mana ini? Saya dari Depok. Pameran berskala internasional ini dibuka dari 24 April hingga 3 Mei 2025. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR berhasil menyelamatkan 7 wisatawan yang nyaris terbawa arus air bah. Evakuasi berlangsung dramatis selama 2 jam dengan menggunakan tali melawan derasnya aliran sungai. Salah tuh, loket tali itu.
Tim evakuasi gabungan dibantu warga mengevakuasi satu persatu wisatawan yang terjebak air bah saat berwisata di kawasan Sungai Bange, Kota Padang, Sumatera Barat. Menggunakan tali, proses evakuasi berlangsung dramatis karena debit air sungai yang cukup deras cukup menyulitkan petugas. Selama 2 jam, petugas berjibaku menolong ke-7 wisatawan hingga akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. 7 wisatawan dibawa petugas gabungan ke pinggir sungai untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Jadi setelah di cross check berita, kemudian 19.20 kami bergerak ke lokasi dan berkoordinasi di sini bersama masyarakat. Kemudian kami langsung bergerak ke lokasi yang dikirimkan oleh Survey Corps. Demikian. Sebelumnya ke-7 orang wisatawan tersebut berwisata ke Sungai Bange. Namun ketika hendak pulang, debit air sungai tiba-tiba meluap akibat hujan deras yang mengguyur hingga akhirnya terjebak. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan rumah di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terendam banjir. Pasca banjir, sejumlah warga mulai membersihkan rumah mereka dari sampah dan lumpur. Akibat diguyur hujan deras, banjir bandang menerjang ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu malam. Warga pun berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir. Warga hanya pasrah melihat barang-barang mereka hanyut terbawa banjir. Selain rumah, sejumlah kendaraan motor maupun mobil terseret arus banjir hingga sejauh 50 meter. Akses jalan perumahan pun ikut terendam banjir sehingga sulit dilintasi kendaraan. Pasca banjir surut, sejumlah warga di Kampung Puncak Manis, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, sibuk membersihkan material sampah dan lumpur. Warga juga memindahkan perabotan yang bisa diselamatkan dari terjangan banjir. Ketahuan tiba-tiba gitu, jadi pas neok ke sini lah, kok air udah tinggi gitu. Ya elektronik nggak sempet ya ini juga nih. Nggak bisa, jangan kan nyelamatin ya paling anak kecil, terus yang ingat aja lah. Saat ini warga yang rumahnya terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat atau tetangga. Sementara BPBD masih terus mendata jumlah korban akibat bencana banjir tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, aksi bajing loncat di kawasan Tanjung Mulia, Kota Medan terekam kamera pengguna jalan. Pelaku berjumlah 2 orang berhasil mencuri 1 ban dari mobil bak terbuka yang tengah melaju pelan. Sebuah video amatir merekam aksi bajing loncat di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. 2 orang pelaku menjalankan aksinya menggunakan 1 sepeda motor mengikuti mobil bak terbuka. Salah seorang pelaku mengenakan jaket hitam terlihat naik ke atas mobil korban yang tengah melaju pelan usai melintas persimpangan jalan. Pelaku langsung menggeser dan mengambil 1 ban mobil. Sementara itu pelaku lainnya terlihat mengikuti di belakang mobil dengan sepeda motor dan membantu pelaku mencuri dari bak mobil yang terbuka. Dengan adanya bajing loncat ini, kami sebagai pengguna jalan merasa resah bang, takut takut ketabrak atau takut nanti tak terjadi apa-apa. Aksi bajing loncat di kawasan ini cukup meresahkan warga dan pengguna jalan. Warga khawatir aksi kejahatan jalanan ini dapat membahayakan pengendara lain. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.